Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramli Semara dari Universitas Imam Bonjol Padang, dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas E, dengan NIM 2316030 Baik, di sini saya akan uji coba hipotesis, yaitu uji coba hubungan antara umur dengan jenis kelamin, uji coba korelasi antara kinerja dengan motivasi, kinerja dengan disiplin, dan kinerja dengan etika kerja. Baik, langsung saja kita mulai uji coba pertama. Kita ambil, klik A, Ctrl A, lalu Ctrl C, pergi ke SPS, klik variable, pergi ke data view ini, lalu klik kanan, ambil paste with variable name. Nah, sebelum untuk uji coba kita ubah dulu jenis kelamin ini, kita ubah jadi kodenya 1 dan 2, laki-laki 1, perempuan 2. Nah, coba dulu. Nah, setelah kita ubah, kita pergi ke variable view, lalu ke value. Nah, di sini di value-nya kita masukkan yang kode yang tadi untuk laki-laki 1. Di labelnya kita buat namanya laki. Nah, untuk perempuan kode 2. Lalu klik OK. Nah, langsung saja kita mulai untuk uji pertama, yaitu dikarenakan datanya sama-sama kategorik, jadi di sini kita akan mencoba dengan uji chi-square. Nah, bagaimana uji chi-square itu? Kita pergi ke analyze, lalu descriptive statistik, lalu ke cross step. Nah, kalau ini kolom ini dia datanya itu, kolom ini dia dependen. Nah, kalau row ini dia independen. Maksud dari dependen dan independen itu, dependen itu dia dipengaruhi. Nah, kalau independen itu dia mempengaruhi. Nah, data yang untuk jenis kelamin kita taruh di kolom, umur kita taruh di row. Di ekstrak nih udah continue. Di statistik, nah di statistik ini kita chi-square-nya kita centang, lalu continue. Lalu di sel, di expect-nya nih kita centang juga, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini hasilnya, hasil dari tes chi-square itu di angka 0,00. Nah, untuk lihat ada antara hubungan umur dengan jenis kelamin itu, kalau misalnya dia ada hubungannya, dia di bawah angka 0,05. Kalau jika di atas angka 0,05, berarti datanya tidak ada hubungan. Nah, kalau data yang umur dan ini nih, jenis kelamin ini, dia ada hubungan karena dia di bawah 0,05. Nah, lanjut kita tes yang kedua. Tes yang kedua yaitu tes kinerja dengan motivasi. Nah, untuk tes kinerja dengan motivasi ini kan datanya sama-sama numerik. Nah, kalau datanya sama-sama numerik ini, kita harus uji dulu normalitasnya, apakah dia normal atau tidak. Kalau misalnya kalau normal, kita akan uji dengan korelasi person. Kalau misalnya tidak normal, kita akan uji dia dengan korelasi Spearman. Nah, langsung saja kita uji dulu normalitasnya. Kita pergi ke analyze, ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, kita ambil tadi motivasi dengan kinerja dulu. Kita tekan shift. Kita pindah ke kanan. Lalu kita
Oke, ini udah betul, kita centang, klik. Nah, di sini normality plotnya ini kita centangkan ya. Lalu continue. Lalu klik OK. Ya, kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini keluar hasilnya tes normality-nya. Nah, di data kita kan ada 30 itu. Kalau 30 kita akan menggunakan hasil dari Shapiro Wheel. Nah, di Shapiro Wheel ini hasilnya 0,000. Kalau data normalitas itu kalau misalnya dia normal, dia di atas angka 0,05. Kalau di sini dia angkanya 0,00, berarti data kita tidak normal. Kalau data kita tidak normal, kita akan menggunakan tes dengan uji korelasi Spearman. Nah, langsung saja kita uji korelasi Spearman-nya. Pergi ke Analyze, ke Correlate, lalu Bivariate. Nah, di sini kita ambil motivasi dan kinerjanya, Shift, kita ke kanan. Nah, di sini kita Spearman kita centang, persennya kita hilangkan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar hasilnya korelasi antara motivasi dan kinerja itu di angka 0,927. Nah, untuk lihat apa korelasinya kuat atau tidak. Nah, kita lihat di sini datanya itu, kalau kan data kita kan di 0,927. Kalau 0,297 itu, nah semakin data kita mendekati di angka 1, berarti data kita semakin sempurna. Data kita tadi kan 0,927, berarti terletaknya di sini. Berarti data kita ini korelasinya sangat kuat ya, teman-teman. Berarti di data kita ini korelasi antara kinerja dan motivasi ini dia positif baik dan sangat kuat datanya. Nah, langsung saja yang kita uji coba korelasi antara kinerja dan disiplin. Kita pergi lagi ke Analyze. Lalu Explore, kita uji dulu normalitasnya. Nah, motivasi ini kita keluarkan dulu, kita masukkan disiplin. Pokoknya kita ini normalitinya kita betulkan kan, lalu klik OK. Nah, di sini hasil untuk tes normality antara motivasi dengan disiplin. Di sini normalitinya sama-sama 0,000. Berarti data ini dia tidak normal juga. Berarti kita akan menggunakan uji coba korelasi Spearman juga. Nah, maksudnya kinerja dan disiplin ya. Untuk itulah kita pergi ke Correlate lagi, lalu Bivariate. Nah, motivasinya kita pindahin, kita masukkan disiplinnya. Nah, ini kita ubah, kita centang di Spearman, Spearman-nya kita hilangkan ya, lalu klik OK. Nah, hasilnya kita lihat keluar hasilnya, yaitu antara disiplin dan kinerja ini hasilnya itu 0,085. Nah, di sini kelihatan korelasinya 0,0885 itu dia berarti dia di antara sini ya. Di antara ini berarti korelasinya kuat. Berarti korelasi antara disiplin dan kinerja ini dia korelasinya kuat. Berarti positif baik juga. Kita akan uji coba antara korelasi antara kinerja dengan etika kerja. Nah, kita tes normality dulu. Ini ke descriptive, statistik, lalu explore. Disiplinnya kita keluarkan, masukkan etika kerja. Ini plotnya kita normalitinya kita centang, lalu klik OK.
Nah, di sini hasil dari normality antara kinerja dengan etika kerja itu kinerjanya dia tidak normal ya. Nah, tetapi etika kerjanya dia ini sudah normal karena di atas 0,05. Di sini dia di angka 0,378. Nah, walaupun dia ada satu yang normal, kita tetap memakai korelasi Spearman. Tetap memakai korelasi Spearman. Jadi langsung saja kita langsung cari di korelasi Spearman, pergi ke correlate, lalu different. Nah, sebenarnya kita buatkan, tiga kerjanya kita masukkan, Spearman-nya kita centang, cursor-nya kita hilangkan, lalu klik. Nah, di sini hasil dari korelasi antara etika kerja dengan kinerja itu dia di angka negatif 0,175. Nah, untuk melihat berarti dia di korelasinya itu di sini ya, korelasinya di bawah di 0,00 sampai 0,20. Berarti korelasinya sangat lemah karena dia negatif ya, di bawah ini. Sangat lemah korelasi antara etika kerja dengan kinerja. Berarti ini tidak baik gitu ya hubungannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.